Halo, konco-konco lavender Jawa Tengah. Nah, gitu ya, agak beda ya. Karena saat kali ini akan bahas untuk SNBP, terutama jurusan kedokteran di Jawa Tengah. Kita cek dulu, ada satu 2 3 4 5 6 7, ada 8 PTN yang bisa didaftar untuk teman-teman yang daftar SNBP di Jawa Tengah. Ini banyak banget. Kemarin Jawa Barat udah ada 7, ternyata Jawa Tengah lebih banyak lagi nih, ada 8 PTN gitu. Ada yang pertama, ada Universitas Islam Negerinya atau PTKIN-nya itu ada 2. Ada UIN Wali Songo yang ada di Semarang sama UIN Raden Mas Said Surakarta. Itu dua-duanya masuk ke Jawa Tengah. Bukan ke Jogja ya, yang Surakarta ya, tapi ke Jawa Tengah. Nah, sayangnya bukan sayangnya sih, tapi dari 2 kampus UIN ini, dua-duanya nggak ada jurusan kedokteran yang didaftarkan di SNBP. Ya, belum ada juga sih. Nah, tapi untuk 2 kampus ini ada jurusan-jurusan yang menarik sebenarnya, ada di teknologi informasi sama sains data. Jadi untuk yang teman-teman yang di sekitar Jawa Tengah terus pengen daftar PTN dari UIN gitu, ya bisa daftar dari 2 PTN tersebut gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada yang balik lagi ya, yang udah senior di jurusan kedokteran ini. Ada Universitas Jenderal Sudirman di Banyumas, atau kalau teman-teman banyak tahunya di Purwokerto. Itu kedokterannya, pendidikan dokternya itu kuotanya 45, sedikit lebih termasuk yang terbesar sih sebenarnya di Jawa Tengah ini gitu. Tapi peminatnya di Unsud ini tahun lalu itu ada 1.388 gitu. Untuk teman-teman yang tahu, Unsud ini termasuk yang favorit sebenarnya di Jawa Tengah bagian agak ke barat gitu. Jadi Tegal, Brebes, dan Purwokertonya sendiri, Cilacap gitu, itu banyak yang suka ke daerah Unsud. Untuk teman-teman yang lain mungkin suka juga karena hawanya, daerahnya lebih adem, lebih sejuk gitu, lebih enak untuk ditinggali dan belajar. Makanya juga peminatnya lumayan besar. Tapi Universitas 11 Maret yang ada di Solo juga mungkin mirip-mirip secara suasana, makanya peminatnya juga tinggi, 1.751 gitu untuk 2023 kemarin. Sedangkan kuotanya cuma beda 1 kursi dengan Unsud, yaitu 44. Sedikit, ya beda 1 kursi aja sih dengan Unsud yang tadi ada 45 gitu. Nah, jadi gimana untuk teman-teman ya, terutama yang jawara-jawara di Jawa Tengah nih, ya dicoba aja mungkin yang nilainya di atas 90, sama aja untuk kedokteran ya, dan terutama yang juara-juara di sekolahnya tadi. Apalagi kalau punya senior, terutama masalah senior-senior atau alumni yang masuk ini, kita tahu di universitas-universitas di lokal di Jawa Tengah ini, Universitas 11 Maret, atau di UNS ya tadi ya, atau di Unsud, itu banyak yang udah ada tradisi masuk ke kampus-kampus PTN itu. Jadi untuk teman-teman bisa dicek seniornya yang ada di sana dan teman-teman nilainya oke, bisa tuh untuk daftar ke kedokteran di UNS atau di Unsud. Nah, tapi yang jawaranya satu lagi belum kita omongin, yaitu ada Undip atau Universitas Diponegoro yang ada di Semarang. Undip ini ya termasuk paling tinggi juga yang diminati di daerah Jawa Tengah, karena ya lokasinya di Semarang gitu, kota paling besarnya di sekitar Jawa Tengah. Nah, kedokteran ini kuotanya paling besar, yaitu 62 untuk di tahun 2024 ini. Tapi peminatnya di tahun lalu juga paling besar, yaitu 1.769. Ya, kalau dari saat ini sih mungkin kalau Undip itu juga ada yang peminatnya dari luar daerah, kayak dari Jakarta, dari Jawa Timur mungkin, atau dari Jawa Barat, itu juga banyak yang pengen untuk berkuliah di Undip gitu, karena kedokteran Undip juga akreditasinya bagus. Tapi dari 3 kampus ini, tiga atau 4 tadi,
Dari 4 universitas negeri semua, 3 PTN ini itu semuanya akreditasinya udah A. Jadi teman-teman nggak usah ragu lah mau pilih salah satu di antaranya gitu. Mungkin kalau secara lokasi ya agak beda nih kalau Unsut gitu, karena dia ada di Prokerto, di Banyumas, yang secara budayanya juga agak beda antara teman-teman di Jawa Tengah lainnya. Nah, tapi yang menarik ada UNES atau Universitas Negeri Semarang itu baru buka jurusan kedokteran. Jadi bukan pendidikan ya, tapi kedokteran, dan sama karena ini prodi baru, jadi sama seperti PTN yang ngeluarin prodi baru juga, itu kuotanya cuma 10. Nah, balik lagi 10 tapi di Semarang. UNES dan Undip tuh jaraknya mungkin nggak terlalu jauh ya antara keduanya, dan rumah sakit di sekitar Semarang juga udah banyak yang gede, yang swastanya pun ada Unisula itu juga akreditasinya udah bagus. Jadi suplai dosen dan kemungkinan untuk mengejar ketertinggalan supaya dapat akreditasinya bagus juga terbuka lebar di Universitas Negeri Semarang ini. Jadi untuk teman-teman di sekitar Jawa Tengah jangan ragu-ragu juga untuk kalau misal pengen coba masuk kedokteran dan PTN, tapi misalkan ya nilainya tadi, karena mungkin kalau ambil yang Universitas 11 Maret tadi, atau di UNS atau di Undip atau di Unsut, itu banyak temennya saingannya yang pengen masuk ke sana juga, jadi bolehlah daftar ke UNES gitu. Nah, untuk teman-teman yang tadi sekali lagi ya, untuk alumni dan indeks sekolah tetap berlaku, tapi tadi turut utamakan apalagi yang punya alumni-alumni di sana. Meskipun alumninya itu masuknya lewat SNBT, tetap nggak apa-apa ya, atau ujian mandiri tetap nggak apa-apa. Dia juga tetap alumni, nilainya senior kalian itu juga tetap diperhitungkan sebagai indeks, menambah indeks sekolah kalian gitu, menambah nilai rapot kalian gitu. Oke, jadi itu tadi ada Unsut, Universitas Jenderal Sudirman, ada Universitas 11 Maret atau UNS, ada Undip, dan kemudian ada UNES Semarang. Gitu, ada 4 PTN, yang 3 ini kuotanya lumayan besar, di atas 40-an, yang 1 cuma 10 karena dia prodi baru. Jadi untuk teman-teman dari Jawa Tengah jangan ragu, jangan bimbang, banyak pilihan tadi untuk masuk kedokteran di PTN, tapi tetap untuk SNBP ini tetap expect for the best, prepare for the worst. Jadi ketika setelah teman-teman daftar, tetap belajar untuk SNBT. Karena balik lagi, untuk tadi, yang di Undip, Unsut, UNS, itu banyak dari jawara-jawara sekolah masing-masing di sekitar daerahnya, belum lagi juara di sekolah-sekolah sekitar Semarang, di sekitar Purwokerto, atau di sekitar Banyumas tadi, di sekitar Solo, itu juga banyak yang tertarik untuk masuk kedokteran di kampus-kampus tersebut. Jadi tetap belajar SNBT. Kalau butuh persiapan bisa daftar di Bimbel Lavender. Ada persiapan yang 2 bulan, pulang pergi bisa ngekos di sekitar Taman Melati karena kita dekat kampus UI. Bisa juga super camp untuk belajar di di hotel Santika di Depok gitu. Dua-duanya dekat sama UI, jadi bisa kelihatan UI-nya dari kamar hotel masing-masing. Oke, gitu ya. Sampai ketemu di episode lainnya. Sampai jumpa.